hidup ini adalah kesempatan. Begitu kata sebuah lagu yang sangat populer, yang mungkin saudara juga sering menyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan kita untuk berbuat ini dan itu, kesini dan kesana, begini dan begitu. Tetapi saudara, saya punya keyakinan dan memahami bahwa hidup ini adalah juga sebuah pilihan. Bahwa hidup ini juga adalah pilihan-pilihan yang kita ambil. Seperti saat ini saya memakai baju seperti ini yang saudara lihat. Begitu juga saudara di rumah. Hidup adalah sebuah pilihan, dan itu mencakup semua aspek kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan rumah tangga, perkawinan. Saya ingat dulu saudara ketika masih sendiri, masih lajang, saya berpikir bahwa kalau di umur sekian saya tidak menikah, maka saya akan hidup sendiri. Tetapi Tuhan punya kehendak lain. Memasuki sebuah perkawinan, Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah perkawinan atau sebuah kehidupan yang memang tidak gampang. Betul, di satu sisi kita banyak mengalami kebahagiaan, banyak mengalami masa-masa yang indah. Tetapi juga saudara dan saya paham bahwa dalam perkawinan, dalam rumah tangga, itu tidak sedikit tsunami-tsunami rumah tangga, gelombang-gelombang badai, persoalan, kesalahpahaman, perbedaan persepsi, dan seterusnya. Disinilah kemudian kita juga menyadari, dan bukan satu hal yang umum lagi, bukan satu hal rahasia umum lagi, bahwa dalam perkawinan pun ada begitu banyak aspek yang kemudian membuat perkawinan itu bisa menuju kepada perceraian, sebagaimana yang Paulus sampaikan dan Paulus tuliskan dalam 1 Korintus ini, pasal 7. Bahwa Paulus menyampaikan satu topik khusus yang sangat penting berkaitan dengan pilihan seorang manusia secara bebas. Bahwa Paulus memilih untuk tidak menikah, tidak kawin. Bahwa ada banyak orang-orang memilih untuk tidak menikah. Saya menikah. Dan saudara juga yang ada di rumah ada yang menikah. Dan Paulus mengatakan saudara kasih Kristus bahwa apa yang disampaikan di pasal 7 ini kepada jemaat di Korintus menarik, karena dia berbicara tentang 2-3 hal. Berkaitan pertama dengan bahwa saudara dan saya adalah pribadi yang bebas menentukan dan mengambil pilihan-pilihan. Dan Paulus juga begitu, berbicara tentang kebebasan jemaat Korintus, tiap pribadi. Apakah mau kawin atau tidak kawin, hidup lajang, hidup selibat, itu pilihan saudara, itu pilihan Paulus, itu pilihan saya dan banyak orang. Namun menariknya saudara kasih Kristus bahwa perkawinan, rumah tangga, keluarga diperhadapkan dengan yang sangat menghantui, bahkan menjadi trauma bagi kehidupan seseorang, adalah perceraian. Yang disampaikan oleh Paulus di ayat 10 dan 11 pasal 7 ini berkaitan dengan tindakan atau berkaitan dengan sikap tegas Paulus untuk melarang suami istri bercerai. Paulus dengan tegas mau mengatakan kepada jemaat di Korintus dan saudara dan saya juga di zaman kita ini, bahkan di zaman apapun, untuk betul-betul menghormati, menghargai, menjunjung tinggi apa yang sudah Tuhan buat, apa yang Tuhan berkati dalam sebuah perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan.
Oleh sebab itu Paulus menyampaikan pesan yang penting ini, supaya kemudian ketika terjadi persoalan dalam rumah tangga seberat apapun, badai-badai tsunami yang besar sekalipun, percecokan yang mungkin sangat masif, sangat luar biasa, emosi-emosi yang kemudian begitu besar dalam menyingkapi persoalan, tetapi Paulus mau menyampaikan satu hal, bahwa di dalam diri setiap orang Kristen termasuk suami istri harus selalu ada keinginan, kemauan yang kuat untuk berdamai. Suami istri harus berdamai. Bagaimanapun cekcoknya suami istri, bagaimanapun ruwetnya persoalan, harus ada kemauan untuk berdamai. Karena itulah kehendak Tuhan. Berdamai adalah satu sikap yang sangat diperlukan dalam kehidupan rumah tangga, dalam pertemanan, dalam apapun, dalam pelayanan gereja, dalam hubungan orang tua dan anak, dalam hubungan anak dengan anak, suami istri, keluarga, saudara. Tidak sedikit orang yang lebih memilih tidak mau berdamai, tidak mau menyelesaikan masalah dengan damai. Dan akhirnya apa? Hidup semakin tidak bahagia. Karena itu saudara kasih Kristus, di ayat 10 dan 11 menarik. Karena apa? Paulus di sini mau menyampaikan kalaupun terjadi perceraian, saudara, ini tidak bisa dipungkiri, realita di gereja kita ada. Bahkan ada perkawinan-perkawinan yang dilakukan kembali dengan latar belakang perceraian. Apa yang disampaikan Paulus, satu hal yang penting adalah kalaupun terjadi itu, terjadi perceraian itu, betul-betul yang tidak diinginkan dan betul-betul tidak diharapkan dan Tuhan tidak mau, Tuhan marah. Kalaupun itu terjadi antara suami istri yang sebelumnya yang sudah bercerai itu, tetap harus dalam hubungan perdamaian satu dengan yang lain. Tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada mengungkit-ungkit persoalan kembali. Barulah hidup perkawinan saudara yang baru, tetapi berdamailah dengan yang lama. Tidak gampang, tapi ingat bahwa perkawinan adalah milik Tuhan sebenarnya. Yang punya hak terhadap perkawinan kita adalah Dia. Oleh karena itu kita harus betul-betul menjaga perkawinan kita, menjaga hidup dalam perdamaian, supaya dengan perdamaian itu di semua masalah apapun bisa selesai. Kadang-kadang terdengar teori itu gampang, ya. Prakteknya yang susah. Tidak ada yang gampang untuk hidup kudus dan benar, untuk hidup taat, untuk hidup dengan nilai-nilai moral, etika dari Tuhan Yesus, itu tidak gampang. Tetapi saudara dan saya dituntut, diminta, diperintahkan untuk itu. Karena itu, hiduplah selalu damai dengan siapapun juga, termasuk dengan orang-orang yang pernah bersama dengan kita dan saat ini berpisah dalam perceraian. Tuhan berkati saudara. Tuhan memberkati perkawinan saudara dan hidup saudara dan keluarga.